Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang bab person centered therapy atau yang biasa disebut dengan PCT. Yang pertama, the history of the development of client centered therapy involves the evolution of the thought of Carl Roger, an American psychologist who was born on January 8, 192. This approach. Jadi secara PCT person centered therapy ini, perkembangan client centered therapy melibatkan evolusi pemikiran Carl Rogers, seorang psikologi Amerika yang lahir pada tanggal 8 Januari 1902. Dengan menurut sejarah tersebut kita dapat memahami bagaimana konteks sejarah, pengalaman pribadi Roger, dan perubahan paradigma psikoterapi menjadi dasar pendekatan ini. Awalnya Roger dibesarkan di Oak Park, Illinois, dan menunjukkan minat pada psikologi sejak usia muda. Terus, after the earning his doctor, Roger entered the workforce in the Department of Child Studies at the Rogers Society for the Prevention of Child Cruelty. Setelah mendapatkan gelar doktor, Roger memasuki dunia kerja di Departemen Studi Anak di Masyarakat Rochester untuk pencegahan kekejaman terhadap anak. Pengalaman di sini memantik minatnya terhadap konsep diri dan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan individu. Meskipun lingkungan kerja mengadopsi pendekatan yang lebih tradisional, Roger mulai merasa bahwa beberapa elemen pendekatan kurang mampu mengakomodasi keunikan masing-masing individu. Terus selanjutnya, in the 190 the world of psychotherapy was dominated by a more traditional therapeutic paradigm, where therapists had a very active role in providing guidance and interpretation to clients. Jadi pada tahun 1940-an, dunia psikoterapi didominasi oleh paradigma terapeutik yang lebih tradisional, di mana terapis mempunyai peran yang sangat aktif dalam memberikan bimbingan dan interpretasi pada klien. Terus selanjutnya, pada tahun 1950, Roger mengembangkan teori konsep diri yang menyatakan bahwa persepsi individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi perilaku dan kesehatan psikologisnya. Konsep diri ini terbentuk melalui pengalaman interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Lalu selanjutnya, pada tahun 1960-an, pengembangan lebih lanjut dari PCT melibatkan penerapan metode ini dalam konteks terapi kelompok dan pendidikan. Prinsip PCT digunakan untuk meningkatkan komunikasi dan hubungan interpersonal dalam berbagai konteks sosial. Lalu selanjutnya, ini hakikat manusia atau yang bisa disebut dengan human nature. Hakikat manusia ini, human nature, Roger empathically accept that people are trustworthy, resourceful, able to understand and direct themselves, able to make constructive change, and capable of living effective and productive lives. Hakikat manusia, tema umum yang berasal dari penulisan awal Roger dan terus meresap ke semua karyanya adalah rasa kepercayaan dasar pada kemampuan klien untuk bergerak maju dengan cara yang konstruktif jika kondisi yang mendorong pertumbuhan hadir. Pengalaman profesionalnya mengajari bahwa jika seorang mampu mencapai inti individu, ia akan menemukan pusat yang dapat dipercaya dan positif. Roger dengan tegas menegaskan bahwa orang dapat dipercaya, banyak akal, mampu memahami diri dan mengarahkan diri, mampu membuat perubahan yang konstruktif, dan mampu menjalani kehidupan yang efektif dan produktif. Lalu selanjutnya, he argues
that the therapist's three attributes create a climate that foster growth, where individuals can move forward and become that they are capable of achieving. Ini dia berpendapat bahwa 3 atribut terapis menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan di mana individu dapat bergerak maju dan menjadi apa yang mampu mereka jadikan. Yang pertama, kongruensi keaslian atau kenyataan 2 penghormatan positif tanpa syarat, penerimaan dan kepedulian, dan ketiga, pemahaman empatik yang akurat, kemampuan untuk memahami dunia subjektif orang lain secara mendalam. Lalu prosesnya, masuk pada proses terapeutik ada 3. Yang pertama, tujuan terapeutik, yang kedua, function, yang ketiga, client experience. Yang pertama, purpose of person centered therapy. Jadi yang pertama adalah tujuannya. Tujuannya adalah terapi yang berpusat pada orang atau PCT berbeda dari pendekatan tradisional. Pendekatan yang berpusat pada orang bertujuan agar klien mencapai tingkat kemandirian dan integrasi yang lebih tinggi. Fokusnya adalah pada orang tersebut, bukan pada masalah yang disajikan orang tersebut. Roger tidak percaya tujuan terapi adalah untuk memecahkan masalah, sebaliknya itu untuk membantu klien dalam proses pertumbuhan mereka sehingga klien dapat mengatasi masalah mereka saat ini dan masa depan dengan lebih baik. Lalu yang kedua, fungsi dari PCT, peran terapis yang berpusat pada orang berakar pada cara dan sikap mereka, bukan dalam teknik yang dirancang untuk membuat klien melakukan sesuatu. Pada dasarnya terapis menggunakan diri mereka sendiri sebagai instrumen perubahan. Ketika mereka bertemu klien pada tingkat orang ke orang, peran mereka adalah tanpa peran. Mereka tidak tersesat dalam peran profesional. Sikap dan keyakinan terapis pada sumber daya batin klien yang menciptakan iklim terapeutik untuk pertumbuhan. Selanjutnya, pengalaman klien dalam terapi akan dilanjutkan oleh saudara saya, Mas Amir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next is client experience in therapy. Therapeutic takes depend on the client perception of both their own experience in therapy and the counselor's basic attitude. Selanjutnya ini ada pengalaman klien dalam terapi. Jadi ada perubahan terapeutik tergantung pada persepsi klien, baik tentang pengalaman mereka sendiri dalam terapi maupun sikap dasar konselor. Nah, kan ini kan tadi kita membahas tentang person centered terapi, di mana terapi ini terpusat pada kliennya, bukan pada konselornya. Nah, jadi kalau seumpama kita lagi berkonsultasi ke konselor, kita posisikan kita sebagai klien ya. Nah, ini sangat mempengaruhi dari pengalaman kita menyikapi sesuatu, menghadapi masalah, itu sangat mempengaruhi di dalam teori terapi ini atau yang PCT, person centered therapy. Oke. Nah, jadi kan di sini pengalaman mereka sendiri dalam terapi maupun sikap dasar konselor. Nah, sikap dasar konselor gimana? Maksudnya dalam, kan mereka tadi kan klien ini mempunyai banyak pengalaman kan, kayak seumpama kita ambil kasus ini terapi gara-gara seperti di video praktek saya itu, dia ini sering meremehkan sesuatu atau menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu kan jadi kan seorang klien jelas sangat bercerita banyak kan. Nah, otomatis di mana tadi sifat konselor atau feedback dari konselor ini sangat mempengaruhi keberhasilan teori ini gitu. Jadi ya konselornya ya harus bisa mendukung si klien ini. Kan pada dasarnya terapi ini fokusnya pada klien. Konselor ini cuma kayak memberikan saran, terus pokok
kalau bisa semua ini baik solusinya, baik apapun, ini memang berawal dari kliennya, dari masalahnya. Berarti mereka harus juga bisa mendapatkan solusi. Kita cuma kayak mendorong, iya itu seumpama, iya itu sarannya udah bagus, bisa dilanjutkan gitu ya. Oke. Next is application therapeutic techniques and procedures. Number 1 is initial emphasis on reflection of feelings. Number 2, the evaluation of person-centered methods. Number 3, assessment role. Number 4, application of the person-centered approach philosophy. Number 5 is application for crisis intervention. And number 6, the last application for group counseling. Oke, kita lanjutkan pembahasannya, yakni selanjutnya tentang aplikasi teknik dan prosedur terapeutik dalam PCT ini. Nah, aplikasinya atau prosedurnya atau langkah-langkahnya dalam penerapan teori ini di sini ada 6. Yang pertama ada initial emphasis on reflection of feeling. Nah, ini artinya penekanan awal pada refleksi perasaan. Oke. Roger initial emphasis based on understanding the client work and reflecting on this understanding. However, as his view on psychotherapy evolved, his focus shift from a non-directive attitude and emphasis the therapist relationship with the client. Nah, yang pertama ada penekanan awal pada refleksi perasaan. Penekanan awal Roger adalah memahami dunia klien dan merefleksikan pemahaman ini. Namun ketika pandangannya tentang psikoterapi berkembang, nah fokusnya bergeser pada non-direktif dan mendekatkan hubungan terapis dengan klien. Nah, kalau yang pertama ini penekanan awal pada refleksi perasaan. Nah, ini kan Roger menekankan memahami dunia klien dan merefleksikan pemahaman. Nah, bayangkan ya, kalau kita menjadi konselor, kita kan otomatis harus bisa memahami klien kita dulu. Kita nggak bisa, ini kliennya mintanya gimana sih, nyamannya ini gimana, terus kira-kira yang cocok buat klien ini apa. Nah, kita sebelum memberikan saran-saran itu, kita harus memahami hal-hal itu tadi. Jadi kita tidak angger ngasih lah, tidak bebas, tidak ngawur dalam mengasih saran ke klien. Kita harus juga memahami emosionalnya, terus memahami sifat-sifatnya, dan juga isi hatinya atau dunianya itu tadi. Kira-kira yang dipikirkan klien ini apa, kok sampai dia itu hampir bunuh diri, atau dia sampai datang ke konselor. Kan itu jelas dia itu sudah tidak mampu untuk mengatasi halnya sendiri. Maka dari itu dia datang ke konselor. Nah, konselor sendiri juga itu tadi tidak boleh asal-asalan, harus memahami kliennya dulu. Karena kalau nggak paham, kita udah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi, itu panjang banget. Tapi kalau nggak sesuai yang diinginkan klien, gimana efeknya? Nggak ada efeknya. Soalnya ya mereka dalam artian gimana ya? Betul mereka kayak iya, tapi sebenarnya itu mereka menolak karena mereka itu nggak serp gitu. Yes. Next is the evolution of person-centered methods. Contemporary person-centered therapy is best considered to be the result of an evolutionary process of more than 65 years that is consciously open the change and engineering. Nah, yang kedua ini ada evolusi metode yang berpusat pada orang. Terapi kontemporer yang berpusat pada orang paling baik dianggap sebagai hasil dari proses evolusi lebih dari 65 tahun yang terus terbuka untuk perubahan dan rekayasa. Nah, jadi terapi ini lahir karena itu tadi evolusi.
metode yang berpusat pada orang. Sebelum-sebelumnya itu kayak emang banyak metode-metode kayak yang kita bahas-bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi ini menurut riset atau menurut pandangan dari Roger ini lebih terbuka dan terekayasa gitu loh. Jadi lebih matang. Itu terapi sebenarnya ya pusatnya pada orang, nggak pada, maksudnya pada klien itu tadi, nggak pada konselornya. Kan kalau konselor kan ngapain juga dia kayak ngasih-ngasih gitu, emang lah tugas konselor kan gitu. Tapi ya kembali lagi, kalau person center terapi ini fokusnya emang pada klien itu sendiri. Jadi Roger ini kayak menganggap bahwasannya kalau kita sebagai terapi selalu memahami orangnya, itu dalam memecahkan masalah itu sangat mudah. Dalam artian ya tidak rumit-rumit saja, dia ini bisa banyak jalannya karena kita sudah memahami orang itu sendiri. Pusatnya kan pada orangnya itu tadi. Gitu. Oke. Next, the person-centered philosophy is based on the assumption that the client has reason for positive movement without the counselor assuming an active and directive role. Nah, filosofi yang berpusat pada orang didasarkan pada asumsi bahwa klien memiliki akal untuk gerakan positif tanpa konselor mengasumsikan peran aktif dan detektif. Nah, kenapa kok lahir teori ini? Tadi kan jelas evolusi berpusat pada orang, karena sebelum-sebelumnya kan jarang gitu loh, kayak teori-teori yang pusatnya itu pada kliennya itu sendiri. Kebanyakan kan dari konselornya yang mikir, terus konselornya yang memikirkan jalan keluar, konselornya yang memberi saran. Jadi klien ini cuma ganggu saja ngonten. Lah itu tidak baik menurut Roger. Jadi makanya lahir filosofi ini ya itu tadi. Mereka itu menganggap bahwasannya ini memang kan semua manusia kan punya akal kan, beda sama kewan, hewan, terus tumbuhan kan itu emang punya akal tapi nggak bisa mikir gitu loh, nggak berakal itu kan. Jadi yo nggak guna. Mereka kayak mempunyai otak tapi nggak mempunyai akal, kan beda ya akal sama otak gitu. Nah, jadi Roger ini menganggap bahwasannya teori ini ya kenapa kok berpusat pada orang? Karena itu tadi mereka itu punya akal, jelas setiap akal orang itu berbeda-beda. Jadi mereka harus menggunakan akal itu tadi biar akalnya itu nggak mati. Dengan apa ya? Kalau semua mereka punya masalah, ya kalau bisa ya mencoba mencari solusi sendiri gitu. Dan konselor cuma jadi penjembatani atau cross check kira-kira ini masuk nggak sarannya gitu. Oke. Next is assessment role. Assessment is often seen as prerequisite for the treatment process. Nah, yang selanjutnya ada peran penilaian. Penilaian sering dipandang sebagai prasyarat untuk proses pengobatan. Oke. Kan biasanya kan penilaian kan emang ini banyak orang yang memandang sebagai syarat untuk proses pengobatan. Nah, maksudnya gini, kan kalau seumpama kita ini ada penilaiannya ya, kira-kira ini masuk nggak teorinya, metodenya, ini bisa diterima nggak di kalangan masyarakat, terus efeknya baik nggak di masyarakat. Kan kalau kita nggak ada penilaiannya, kita nggak ada surveinya, kan kita nggak tahu kira-kira terapi ini cocok atau nggak diterapkan di seumpama masyarakat golongan A, masyarakat golongan B pakai teori lain ini, kira-kira cocok atau enggak. Tapi kalau ada penilaian, oh teori ini kayaknya sudah dinilai cocok karena terbukti banyak klien-klien ini yang lepas dari masalah-masalah tersebut dan juga bisa membenahi kembali masalah psikisnya gitu. Berarti kan kalau ada penilaian itu otomatis kan kita juga permudah gitu loh untuk menyimpulkan kita bisa menggunakan teori ini lagi, terapi ini lagi, metode ini lagi atau enggak ke depannya. Tapi kalau seumpama penilaiannya ini terbukti bahwasannya tidak akurat, maksudnya dalam artian tidak akurat ini kayak tidak maksimal atau efeknya ini sedikit untuk masyarakat, ya udah jangan diterapkan teori ini, kita cari terapi lain gitu. Oke. Next, many mental health institutions use a variety of assessment
procedures including diagnostic, screening, identification of client strengths and obligation, and various tests. Nah, banyak lembaga kesehatan mental menggunakan berbagai prosedur penilaian termasuk screening diagnostik, identifikasi kekuatan dan kewajiban klien, dan berbagai tes. Nah, jadi di dalam dunia kesehatan ini banyak sekali metode-metode cara kita melakukan penilaian kira-kira terapi ini cocok atau enggak, masuk atau enggak, itu tadi ada banyak. Yang pertama ini ada screening diagnostik. Nah, kita screening, dalam artian screening kan kita cek gitu loh diagnostiknya. Ini ada penurunan atau kira-kira ada perkembangan enggak untuk kesehatan klien ini. Kalau seumpama diagnostiknya ini menunjukkan perkembangan naik, berarti ya udah kita pakai teori itu saja, nggak usah pakai teori yang lain. Oke, selanjutnya ini ada identifikasi kekuatan. Ya, seperti itu tadi. Kalau kita mempunyai produk, dalam konteks ini kita produk ini terapi ini, kita cek kekuatannya. Kira-kira kuat nggak menggempur masalah-masalah para klien itu tadi. Jadi kalau seumpama kita bisa menyimpulkan bahwasannya kekuatan teori ini kuat, buktinya apa? Buktinya bisa diterima oleh masyarakat banyak, terus banyak masyarakat yang menginginkan teori-teori ini lagi. Itu berarti penilaiannya bisa berjalan aktif dan sangat berperan dalam kita menentukan kira-kira kita masuk nggak, kita cocok nggak menggunakan teori metode terapi ini gitu. Yang terakhir ada kewajiban klien dan berbagai tes. Nah, kan banyak tes, umpama ini dia kayak gangguan jiwa atau kita lihat psikologinya, kita tes psikologinya ini gimana. Kita kayak seumpama sampean tes SIM lah. Kalau kita tes SIM kan juga ditanyain toh, kita kira-kira gimana perasaan Anda sabaran atau enggak. Nah, itu kan termasuk juga salah satu peran penilaian yang akan bermanfaat bagi penerapan teori-teori yang akan kita jalankan gitu. Oke. The next is application of the person-centered approach philosophy. Studies conducted in the 1990 revealed the effective of person-centered therapy with a variety of client problems including. Nah, oke. Selanjutnya ini ada penerapan filosofi pendekatan yang berpusat pada orang. Studi yang dilakukan pada tahun 1990-an yang menggunakan efektivitas terapi yang berpusat pada orang dengan berbagai masalah klien termasuk. Nah, oke. Ya, ini berarti pernah ada kayak studi kasus yang dilakukan pada tahun 1990-an. Ini kayak mengecek gimana teori yang berpusat pada orang ini kira-kira kalau dihadapi dengan berbagai masalah ini kuat atau enggak dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, kan tadi kan include-nya ini include apa aja? Ini ada di slide selanjutnya. Oke. Anxiety disorders, alcoholism, psychosomatic problem, agoraphobia, interpersonal difficulties, depression, cancer, and personality disorders. Nah, jadi tadi penerapan filosofi pendekatan ini dicek lah berbagai masalah-masalah, antara lain ada gangguan kecemasan, terus alkoholisme, masalah psikomotis, agorafobia, kesulitan interpersonal, depresi, kanker, dan gangguan kepribadian. Oke, kita ambil contoh ini aja. Gangguan kecemasan atau anxiety. Nah, pada tahun 1990 ini pernah, dan ini mengungkapkan bahwasannya ini emang efektif teori ini diterapkan. Jadi kan kalau anxiety kan sekarang juga booming toh, anxiety itu. Anxiety kan kayak kita itu terlalu cemas, dikit-dikit kita pikirkan, terus kita pikirkan itu nggak cuma mikir saja, tapi mikir gitu loh. Mikirnya itu sangat mikir. Jadi dalam artian seumpama ada masalah ini, masalahnya sebenarnya kecil,
Tapi karena dia cemas, ini membuat masalah itu nggak semakin selesai, tapi semakin menambah, semakin berat dan sebagainya. Itu yang anxiety gitu. Oke. Next is application for crisis intervention. The person-centered approach is especially applicable in crisis intervention such as unwanted pregnancy, illness, catastrophic event, or the loss of a loved one. Nah, selanjutnya ini ada aplikasi untuk intervensi krisis. Aplikasi maksudnya penerapan teori PCT ini tadi untuk intervensi kritis. Nah, itu gimana? Pendekatan yang berpusat pada orang atau yang kita sebut PCT ini, person centered therapy, terutama berlaku dalam intervensi krisis seperti kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit, peristiwa bencana, atau kehilangan orang yang dicintai. Nah, aduh, sulit bolo kalau udah kehilangan orang yang dicintai ini, apalagi kita sebagai anak muda. Aduh, jangan sampai lah, jangan ya dek ya, gitu. Jadi pendekatan PCT ini pernah diterapkan untuk sangat sangat penting lah kalau bisa dalam hal ini tadi. Kita ambil contoh yang terakhir aja, kehilangan orang yang dicintai. Aduh, kalau seumpama sampeyan ya udah ngejar dia sangat berbagai usaha, berbagai harta, berbagai karepnya dia atau maunya dia udah diturutin, tapi dia malah sama orang lain. Aduh, hati rasanya gimana ya? Kan sangat sulit gitu loh untuk menyembuhkan. Nah, teori ini juga datang bisa mengatasi hal tersebut. Jadi kita tanya dulu, gimana sampean ini? Kamu ini gimana kok bisa sampai kayak gini? Nah, nanti si klien kan menceritakan, oh ini gini. Nah, ini langsung bisa kita ambil, kita tanyakan pada dia. Oh, kan sama tadi udah tahu kalau bahwasannya ini penyebabnya ini, terus efeknya bisa menyebabkan ini, dan selanjutnya. Terakhir nanti sampean tanya, sampean kan udah tahu ya, berarti kira-kira bisa nggak sampean menemukan solusinya? Otomatis kan dengan manusia yang punya akal. Tapi kalau habis dia dengan orang lain yang kehilangan barusan, aduh itu akalnya menungso langsung mati. Jadi sangat berbahaya. Jadi di sini teori PCT ini sangat penting, atau dalam hal ini, dalam konteks ini, teori PCT ini wajib hadir. Dalam artian kita kalau bisa ya kita dekatin orang tersebut tadi, kita paksa mereka untuk berani bercerita gitu. Kalau kita bisa mendengarkan, kan biasanya kan orang kayak seperti itu sudah tidak mau mendengarkan saran. Enggak wis meriku enggak banyak lah. Bisa kita kasih pemahaman yang sekiranya mereka itu sadar bahwasannya jangan terus-terusan kayak gini. Ini nanti malah membahayakan, enggak bahagia sama sekali. Ini malah membahayakan psikologi sampean, bisa membahayakan masa depan sampean. Jadi ya jangan berlarut-larut. Terus kita hadir teori ini tadi, kita tanya. Kalau udah tahu solusinya, ya udah suruh mereka menerapkan. Kita kasih jangkauan plus berapa gitulah. Nanti kita harus cross check juga. Kira-kira ini masuk nggak, diterapkan nggak? Kalau insya Allah diterapkan ya bisa lah untuk menghilangkan itu tadi. Jadi ya bener-bener teori ini sangat krisis. Kan biasanya orang kalau udah bingung itu kan bingung mencari teman cerita. Jadi ya kalau teori PCT kan ini mereka nggak kebanyakan mencari saran gitu loh. Dalam artian ini mereka yang bercerita, konselor cuma mendengarkan dan mengiyakan. Jadi ya sangat dibutuhkan. Kalau seumpama orang kayak gitu, kita kasih metode yang lain lah. Kita kasih saran kan mereka kan juga masih panas toh ya. Kita kasih bebasan aja biar apa yang dimaui sama mereka. Tapi kita sebagai konselor harus bisa mengerim itu tadi. Bisa memberi pandangan lah istilahnya. Kalau seumpama itu melebihi batas wajar ya kita bilang jangan gitu lah. Itu waktu bisa hadir untuk konselor masuk. Yang terakhir ini ada application for group counseling, pendekatan yang berpusat aplikasi untuk konseling kelompok. The people-centered approach emphasizes the unique role of group
counselor as facilitator rather than leader. Pendekatan yang berpusat pada orang menekankan peran unik konselor kelompok sebagai fasilitator daripada pemimpin. Nah, kan kalau dari teori-teori yang lain, teori-teori sebelum PCT ini, kan kebanyakan ini seorang klien datang meminta saran dan mereka itu kayak mendengarkan konselor, atau konselor ini dianggap sebagai pemimpin yang bisa memecahkan masalah mereka. Tapi kalau untuk penerapan aplikasi ini, aplikasian dari teori ini, penerapan metode ini, penerapan terapi ini, itu pusatnya nggak pada konselor yang sebagai pemimpin, tapi mereka malah kayak istilahnya kayak dewan hakim gitu loh. Kita ini jadi yang bisa memimpin diri kita sendiri, kita yang sebagai klien yang punya masalah. Ini kalau konselornya cuma sebagai fasilitator. Kalau kan pemimpin kan bisa memutuskan. Jadi ya kalau seumpama yang si klien ini, seumpama kita ambil contoh, ada Mas Hakiki. Mas Hakiki ini datang kepada Mas Vinsya. Nah, Mas Vinsya kan sebagai konselor dan Mas Hakiki ini sebagai klien. Nah, ini kalau seumpama Mas Hakiki terapi atau konseling kepada Mas Vinsya ini, Mas Vinsya ini tidak boleh bersikap sebagai seorang pemimpin kalau dalam teori ini. Jadi ya biar Mas Hakiki ini menceritakan segalanya. Terus Mas Vinsya sebagai fasilitator ya, fasilitator saja. Seumpama gini, Mas Hakiki ini kasusnya itu tadi ya, habis ditinggalin terus. Ya aku ini harus gimana Pak Yo? Apakah aku kurang sholat atau gimana? Langsung sebagai Mas Vinsya kan sebagai konselor. Nah ini cuma dikasih kayak fasilitator. Mungkin bisa sih kayak gitu. Sama coba sholatnya dikuatin, jangan sampai telat sholat. Terus Mas Hakiki berarti bilang gini, oh oke Pak, berarti ini salah satunya solusinya bisa karena saya mendekatkan diri dengan Allah, mungkin nanti hati saya terus pikiran saya pasti tenang lah. Sebagai konselor ini ya kita cuma itu tadi mengiyakan atau memfasilitasi sekiranya kalau mereka tidak keluar batas ajar, maksudnya batas wajar dari seorang klien, seorang manusia, ya udah kita anggap sebagai itu tadi fasilitator aja, kita iyain, kita maunya apa kita turutin gitu. Jangan sampai seumpama ini Mas Hakiki datang, terus Mas Vinsya sebagai konselor tadi, Mas Hakiki bilang, oh aku paling gini-gini Pak ya, salahku gini. Nah terus kalau Mas Vinsya langsung loh nggak gitu, sama ini nggak gitu, sama ini nggak gitu masalahnya ini gini. Nah dalam artian ini kan kayak memimpin gitu, ini kan merasa Mas Hakiki ini tadi kayak mau dipimpin atau mau diarahkan, mau disetir lah istilahnya. Itu tidak boleh dalam teori ini. Jadi kalau pengaplikasian teori PCT ini harus pokok pusatnya pada klien itu tadi. Seorang fasilitator itu adalah konselor, sedangkan seorang klien yaitu sebagai pemimpin dirinya sendiri yang bisa menentukan ke depannya, masa depannya, solusinya, masalahnya itu sendiri. Nah, mungkin itu saja dari kami kelompok 8. Bila mana ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Thanks for attention for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.